Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kekerasan. Namun sebelumnya saya akan mereview kembali beberapa materi sebelumnya tentang konflik sosial dan kekerasan itu sendiri. Konflik sosial itu adalah pertikaian, percekcokan, perselisihan dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak saling merebutkan kepentingannya dengan cara mengalahkan pihak lain. Bisa juga membuatnya tidak berdaya, juga bisa juga menghancurkan seperti itu. Kemudian konflik sosial ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu adalah konflik sosial yang endingnya menyatukan atau integrasi masyarakat. Sementara untuk konflik sosial yang negatif adalah konflik sosial yang endingnya untuk perpecahan masyarakat atau disintegrasi masyarakat. Karena konflik sosial ada yang positif, ada yang negatif, maka ada kecenderungan konflik sosial yang negatif ini itu diikuti dengan kekerasan. Kekerasan sendiri adalah perilaku yang melanggar norma hukum. Karena melanggar norma hukum, maka ada sanksi yang jelas, bisa pembunuhan, bisa perampokan, pengerusakan, dan seterusnya. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori-teori kekerasan. Dalam sosiologi, teori-teori kekerasan itu ada dua. Yang pertama teori faktor individu dan yang kedua teori faktor kelompok. Untuk teori faktor individu, beberapa ahli mengatakan bahwa semua perilaku kelompok termasuk kekerasan itu diawali dari perilaku individu, baik itu yang spontan maupun yang direncanakan. Faktor individu ini maksudnya pribadi. Faktor ini diawali dari kondisi kejiwaan individu, bisa itu psikopat. Psikopat itu perilaku yang kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia perilakunya kasar, temperamen. Perilaku kasar ini kemudian diikuti dengan penyiksaan seperti itu. Selain psikopat itu ada juga namanya psikoneurosis. Ini diawali dari konflik batin atau kecemasan yang begitu hebat sehingga bentuk ekspresinya itu adalah melakukan kekerasan. Kekerasan ini muncul karena sikap yang keliru terhadap sesuatu. Selain itu ada juga namanya frustasi. Frustasi yang berlebihan. Bentuk frustasi itu bisa jengkel terhadap sesuatu, bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang lain seperti itu. Kemudian faktor yang lain adalah akibat obat bius. Obat bius juga itu mempengaruhi saraf sehingga saraf kita itu terganggu. Karena terganggu maka labil. Ketika kemudian ada gesekan sedikit, cekcok, selisih atau pertikaian sedikit, kemudian dia berujung dengan kekerasan. Jadi faktor individu ini secara sosiologis itu karena kelainan jiwa. Itu bisa psikopat, psikoneurosis, kemudian bisa frustasi, bisa karena obat bius. Kemudian yang kedua adalah teori tentang faktor kelompok. Beberapa ahli menganggap bahwa setiap individu cenderung membentuk kelompok itu dengan mengedepankan faktor identitas. Identitas itu bisa ras, bisa etnis atau suku, bisa agama, seperti itu. Kemudian identitas kelompok ini dibela seseorang ketika dia sedang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antar identitas kelompok yang berbeda ini kemudian menyebabkan kekerasan. Seperti itu. Misalnya gara-gara main bola, katakanlah tim kesebelasan A dengan tim kesebelasan B, dia bermain awalnya sportif, kemudian di tengah-tengah pertandingan ada perselisihan, terjadilah gesekan-gesekan kedua kesebelasan ini, sehingga ketika isu identitas di tengah kondisi kayak gitu dibawa-bawa, maka yang muncul adalah ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan seperti itu. Kemudian cari contoh lain di sekeliling Anda, di lingkungan Anda, di daerah Anda, mana yang kekerasan karena faktor individu dan mana kekerasan yang faktor kelompok. Demikian untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perdamaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.